Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah teman-teman semua seperti biasa, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wa lughat. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas tentang isim-isim yang dibaca rofa, insyaallah pada hari ini teman-teman semua kita akan meneruskan yaitu pada pembahasan isim yang dibaca nasab. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang isim yang dibaca rofa, ada fa'il, naibul fa'il, dan teman-teman yang seterusnya, insya Allah hari ini akan membahas tentang isim yang dibaca nasab. Jadi buat teman-teman semua yang sudah punya kitab Arba'in, bisa dibuka di halaman ke-26, dan bagi teman-teman semua yang belum punya kitab Arba'in, bisa cek di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang mau beli kitabnya, ya nanti bisa chat nomor saya juga nanti bisa saya kirimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kalau kemarin kan membahas tentang isim yang dibaca rofa, teman-teman bisa lihat di halaman 25 itu full tentang isim yang dibaca rofa, dari fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobari mubtada, isim makana wa akhwatiha, khobarnya ina wa akhwatiha, dan tabil marfu, nah atau tokid badal. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang isim yang dibaca nasab. Jadi teman-teman nih, isim yang dibaca nasab itu kemarin di halaman 4 sudah sempat disindir. Jadi isim yang dibaca nasab ada 15. Sebutkan maf'ul, bimaf'ul, mutlak, zorof, zaman, zorof, makan, hal tamiz, mustasna, isim yala, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khobarnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, tabilil mansub, naat, atau tokid badal. Jadi itu 15 isim yang dibaca nasab. Yang nomor 1 adalah maf'ul bih, teman-teman. Nih teman-teman, yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau istilahnya bahasa gampangnya ya objek lah. Jadi kalau ininya tarifnya itu adalah maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang kejatuhan pekerjaan. Bahasa gampangnya objek lah pokoknya. Jadi ada semisal ada lafaz doroba zaidun amron, teman-teman nih bisa dilihat di sini ada lafaz semisal ada lafaz doroba zaidun amron. Doroba Zaidun Amron. Ini pada lafaz doroba Zaidun Amron, di sini lafaz Amron menjadi objek. Doroba telah memukul Zaidun Zaid, Amron kepada Amr. Lah, objek ini Amron ini yang dinamakan maf'ul bih, teman-teman semua. Jadi teman-teman, maf'ul bih di sini. Maf'ul bih ada 3. Sebutkan isim zohir, isim domir, ma'wal bil masdar. Sama seperti kemarin tentang fa'il, naibul fa'il, dan mubtada. Pokoknya kok ada objek, kok ada maf'ul bih, kok ada isim yang dibaca nasab yang kejatuhan pekerjaan yang tidak berupa isim domir, itu namanya maf'ul bih, isim zohir. Seperti contoh di sini lafaz doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul Zaidun Zaid, Amron kepada Amr. Doroba. Coba kita tarik bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nih teman-teman bisa dilihat doroba. Doroba kalimat fi'il madi. Sebab patut tetani sakinah. Mabni atau morob? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Doroba. Mabni apa? Mabni fathah. Ini mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan waw jama' dan dhamir rafa' mutaharrik. Zaidun kalimah isim. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa fa'il. Zaidun. Morob atau mabni? Morob. Sebab bisa berubah. Zaidun bagaimana berubahnya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun, i'rabnya rafa. Kalau untuk yang masih baru biasanya mengetahui i'rabnya rafa, nasab, jar atau jazm, itu biasa melihat harokatnya. Cuman kalau yang sudah profesional, yang sudah ahli, biasanya mengatakan Zaidun ini i'rabnya rafa, sebab fa'il isim zohir. Jadi kalau fa'il itu orang yang melakukan. Doroba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun Zaid. Jadi Zaidun ini yang menjadi pelaku atau fa'il. Sedangkan lafaz amron kalimah isim. Sebab tanwin. Pokoknya kalau ada kalimat ada tanwinnya itu namanya kalimat isim. Nih. Walah ruwet. Ya, amron kalimat isim sebab tanwin. Morob atau mabni? Morob. Sebab bisa berubah. Amron bagaimana berubahnya? Amron, amrin. Amron i'rabnya nasab. Sebab maf'ul bih isim zohir. Doroba telah memukul Zaidun sapa Zaid atau Zaidun Zaid Amron kepada Amr. Jadi di sini yang memukul itu namanya Zaid, sedangkan yang dipukul
itu namanya amr. Makanya pada lafaz amron di sini dibaca nasab sebab menjadi maf'ul bih isim zohir. Begitu teman-teman. Ya kalau kita memenuhkan maf'ul bih ini yang asli kita harus pengalaman dan harus kurang lebih tahu maknanya juga. Jadi makanya ilmu nahwu sorof lugat itu ilmu yang saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kita harus bisa semuanya nahwu sorof lugat karena nahwu sorof lugat ini kunci ilmu. Kita kok mau bisa ilmu-ilmu agama yang lain caranya harus mahir dulu nahwu sorof lugat ya. Jadi itu contoh yang maf'ul bi isim zohir. Yang isim dhamir contohnya dorobahu. Teman-teman nanti yang bisa dilihat kalau yang maf'ul bi isim dhamir itu di halaman 36 itu ada contohnya dorobahu. Ya maf'ul masdar seperti contoh lafaz ajibtu an tadriba. Jadi maf'ul masdar kan kemarin saya sudah katakan bahwasanya maf'ul bil masdar itu artinya muawal diganti bil masdar dengan masdar. Ajibtu an tadriba. Lafat ajibtu an tadriba. Nih teman-teman, misal ada lafat ajibtu an tadriba, ajibtu mengherankan atau saya heran, an tadriba atas pukulanmu. Nah, ini ditawil menjadi masdar menjadi ajibtu dorbuka. Ajibtu dorbaka. Ajibtu saya mengherankan dorbaka pukulanmu. Jadi ini namanya yang contoh maf'ul bih yang muawal bil masdar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Yang pertama isim yang dibaca nasab adalah maf'ul bih. Yang nomor dua isim yang dibaca nasab yaitu adalah maf'ul mutlak. Nih maf'ul mutlak. Ini yang asli kata Pak Yai kurang tepat. Kalau di sini kan maf'ul mutlak ada 3, muakkil li amilihi, mubayyin li nawihi, mubayyin li adadihi. Kata Pak Yai yang tepat itu maf'ul mutlak itu ada 2. Langsung dilanjut maf'ul mutlak. Apa sih kan maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu adalah nih, catat-catat ya. Teman-teman catat aja. Maf'ul mutlak adalah masdar yang dibaca nasab yang menauki di amilnya, menjelaskan macamnya, menjelaskan bilangannya. Jadi maf'ul mutlak adalah masdar yang dibaca nasab yang menauki di amilnya, menjelaskan macamnya, menjelaskan bilangannya. Lah, pembagian maf'ul mutlak itu ada 2 teman-teman. Jadi kalau di sini kan maf'ul mutlak ada 3, muakkil li amilihi, mubayyin li nawihi, mubayyin li adadihi. Tapi yang ini kurang tepat. Yang tepat itu maf'ul mutlak ada 2, ada lafzi dan maknawi. Nah, gini. Jadi tempat itu maf'ul mutlak ada 2, ada lafzi, ada maknawi. Ya, teman-teman bisa diganti di kitabnya. Ya, Pak. Jadi maf'ul mutlak itu ada 2, ditulis saja di sampingnya kalau nggak di kitabnya. Jadi maf'ul mutlak itu ada 2, ada lafzi, ada maknawi. Lafzi itu adalah lafat dan maknanya maf'ul mutlak sama dengan amilnya. Ingat-ingat. Kalau dulu Pak Yai neranginya tuh maf'ul mutlak lafzi adalah lafadznya maf'ul mutlak sama dengan lafadz amilnya. Tadi Bang Maghrib Pak Yai jelasin lagi. Jadi maf'ul mutlak lafzi adalah lafadz dan maknanya maf'ul mutlak sama dengan amilnya. Sedangkan yang maf'ul mutlak maknawi itu maknanya sama dengan amilnya namun lafadznya berbeda. Misal ada contoh sini teman-teman, ada contoh lafadz doroba Zaidun amron dorban. Kang kok nanya cepet banget Kang. Nggak tahu ya. Ya teman-teman ya disimak aja. Nanti kan videonya bisa diputar-putar lagi. Ini saya hanya memberikan penjelasan secara ya. Insya Allah teman-teman mudah dipahami juga. Insya Allah. Bisa ada lafaz doroba Zaidun amron dorban. Doroba Zaidun amron dorban.
Jadi ada lafaz doroba Zaidun Amron dorban. Doroba telah memukul Zaidun Zaid Amron kepada Amr dorban dengan pukulan. Jadi di sini namanya maf'ul mutlak. Yang maf'ul mutlak yang bentuknya maf'ul mutlak lafzi, yaitu lafaz dan maknanya maf'ul mutlak sama dengan amilnya. Doroba telah memukul Zaidun Zaid Amron kepada Amr dorban dengan pukul. Nah, lafaz dorban di sini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya maf'ul mutlak yang lafzi. Itu karena lafaz dan maknanya sama dengan lafaz amilnya. Mana amilnya? Amilnya lafaz doroba. Dorban pukulan, doroba juga artinya telah memukul. Nah, ini termasuk yang mu'akid li amilihi atau menguatkan amilnya. Jadi tadi pas maghrib itu Pak baru menerangkan ulang. Jadi lafzi itu artinya ingat-ingat nih, lafaz dan maknanya maf'ul mutlak sama dengan amilnya. Berbeda dengan lafaz jalastu qu'udan. Nah, ada lafaz jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Lafaz jalastu saya duduk, qu'udan duduk. Aja, karena jalastu sama qu'udan ini maknanya sama-sama duduk. Nah, lafaz qu'udan di sini dinamakan maf'ul mutlak maknawi karena maknanya sama dengan amilnya namun lafaznya berbeda. Jadi lafaz qu'udan kalimah isim sebab tanwin mu'rab atau mabni mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Qu'udun, qu'udan, qu'udin. I'rabnya nasab sebab maf'ul mutlak maknawi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Itu adalah isim yang dibaca nasab yang nomor 2. Ya nomor 3. Yang dibaca nasab yang nomor 3 adalah zorof. Kalau tadi yang pertama maf'ul bi itu objek, maf'ul mutlak, masdar yang dibaca nasab yang menauki di amilnya, menjelaskan macamnya, menjelaskan bilangannya. Yang ketiga ada zorof, teman-teman. Zorof ini adalah isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan maknanya fi. Zorof ada 2, ada zorof zaman, ada zorof makan. Zorof zaman itu menunjukkan makna waktu, sedangkan makan itu menunjukkan tempat. Jadi kalau zaman itu waktu, sedangkan makan itu tempat. Jadi misal ada contoh lafaz sumtu yaumal khomisi. Wah, ini contohnya banyak insya Allah teman-teman. Ada lafaz sumtu yaumal khomisi. Sumtu aku puasa yaumal khomisi di hari Kamis. Salah. Sumtu yaumal khomisi. Nih, ada lafaz sumtu yaumal khomisi, aku puasa, sumtu aku puasa yaumal khomisi di hari Kamis. Nah, lafaz yauma ini, nih yauma, ini termasuk isim yang dibaca nasab, yaitu zorof zaman, karena menunjukkan makna waktu. Sumtu aku puasa yaumal khomisi di hari Kamis. Nah, berhubung menunjukkan makna waktu, namanya zorof zaman. Jadi lafaz sumtu yaumal khomisi, sumtu kalimah fi'il madi, sebab patotatan sakinah, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Sumtu mabni apa? Mabni sukun. Sebab bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Sumtu sigot mustaq fi'il madi. Sumtu yaumal khomisi, yauma kalimah isim sebab mudhof. Ini susunan idhofah. Ini mudhof. Ini namanya mudhof ilaih. Yauma kalimah isim sebab mudhof, mu'rab atau mabni mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Yaumu, yauma, yaumi. Yauma i'rabnya nasab, sebab zorof zaman. Ini contoh yang zorof zaman. Pokoknya kalau ada kalimat isim kok menunjukkan makna waktu, itu namanya zorof zaman. Ada lagi yang nomor 2, yaitu ada zorof makan. Jadi kalau tadi ada zorof zaman, ini yang nomor 2 ada zorof makan.
Seperti contoh lafaz Zaidun indaka, Zaidun Zaid indaka di sampingmu. Nah, pada lafaz Zaidun indaka teman-teman, nih lafaz indaka ini namanya zorof makan. Zaidun Zaid indaka di sampingmu. Namanya zorof makan karena menunjukkan makna tempat. Jadi teman-teman yang asli ya harus tahu sebabnya, dan juga ya kalau mau mudah caranya harus tahu maknanya. Gimana caranya biar tahu maknanya, Kang? Ya caranya sering-sering baca kitab. Kang, saya kan belum bisa baca kitab, kok mau baca kitab? Ya minimal teman-teman cari, kan akan kadang ada di Shopee atau di mana itu yang kayak kita, terus ada mana perkatanya. Latihan sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Selanjutnya setelah zorof, isim yang dibaca nasab yang nomor 4 adalah hal. Ini teman-teman, hal dicatat karena di sini nggak ada di tulisannya. Karena al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di kertas. Kang, kenapa nggak ditulisin di arba'in ini aja, Kang? Ini apa, maf'ul bi apa, maf'ul tak apa? Rakamot, kebanyakan nggak jadi metode, kata Pak Yai begitu. Kalau semua ditulis nanti nggak jadi metode, teman-teman. Ya, jadi ingat-ingat. Maf'ul bi, isim yang dibaca nasab yang kejatuhan pekerjaan. Yang nomor 2 maf'ul mutlak, masdar yang dibaca nasab yang menauki di amilnya, menjelaskan macamnya, menjelaskan bilangannya. Maf'ul mutlak ada 2, lafzi maknawi. Lafzi, lafad dan maknanya maf'ul mutlak sama dengan amilnya, sedangkan maknawi maknanya maf'ul mutlak sama dengan amilnya, sedangkan lafadnya berbeda. Yang ketiga zorof. Zorof adalah isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan maknanya fi. Zorof ada 2, zaman makan. Zaman artinya menunjukkan makna waktu, sedangkan makan menunjukkan makna tempat. Yang keempat ada hal. Hal, catat nih. Hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sohibul hal yang masih samar. Yang asli teman-teman nggak tahu lah tarif ini ya. Kalau teman-teman bisa prakteknya bisa insya Allah. Cuman ya kalau bisa dihafalkan juga. Jadi hal itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan sohibul hal yang masih samar. Ja'a Zaid, ja'atlah datang Zaidun Zaid. Rokiban, orang yang berkendara atau yang mengendarai atau yang menunggangi. Itu contohnya. Ya, jadi ada lafaz ja'a Zaidun, ja'atlah datang Zaidun Zaid. Rokiban, orang yang menunggangi atau berkendara. Itu menjelaskan keadaan sohibul hal. Sohibul hal di sini lafaz Zaidunnya. Ja'atlah datang Zaidun Zaid Rokiban. Teman-teman mohon maaf ya tulisan saya ya walau alam bisa wab ya. Jadi ya namanya masih belajar. Jadi ya rada jelek, emang jelek sih. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ja'a Zaidun Rokiban. Rokiban ini kalimat isim. Nah, rokiban ini dibaca nasab teman-teman karena menjadi halnya hal mufrad. Karena rokiban di sini dibaca nasab dan menjelaskan keadaan sohibul hal yang masih samar. Ja'atlah datang Zaidun Zaid. Ja'atlah datang Zaidun Zaid telah datang. Gimana sih keadaan Zaid? Oh, Zaid rokiban, orang yang berkendara atau orang yang menunggangi. Kurang lebih seperti itu. Isim yang dibaca nasab yang nomor 5 teman-teman. Nah, jadi di sini hal itu ada 2. Ada hal mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu artinya tidak berupa jumlah atau syibih jumlah. Sedangkan ghairu mufrad itu berupa jumlah atau syibih jumlah. Yang ghairu mufrad teman-teman ada 2. Ada jumlah, ada syibih jumlah. Yang jumlah ada 2, ismiyah, fi'liyah. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il. Sedangkan yang syibih jumlah ada 2. Ada zorof, ada jar majrur. Zorof ada 2, zaman makan. Lanjutnya isim yang dibaca nasab yang nomor 5 adalah tamiz teman-teman. Nih catat ingat. Tamiz adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan perkara yang masih samar dari dat atau nisbat. Menjelaskan juga. Tamiz ada 2, ada dat, ada nisbat. Seperti contoh
Ishtaraitu 20 gulaman. Ada lafaz ishtaraitu, saya membeli 20 gulaman, budak. Ya teman-teman, ada lafaz ishtaraitu 20 gulaman. Ishtaraitu, saya membeli 20 gulaman, budak. Lafaz gulaman di sini teman-teman, ini namanya tamyiz dzat, karena menjelaskan sesuatu yang masih samar dari zat atau nisbat. Menjelaskan ishtaraitu, saya membeli 20. 20 apa yang kamu beli itu? Oh, gulaman. 20 budak. Kurang lebih seperti itu. Jadi semisal ada lafaz ishtaraitu 20 gulaman. Lafaz gulaman kalimah isim, sebab, tanwin, mu'rab atau mabni. Mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Gulamun, gulaman, gulamin. I'rabnya nasab, sebab, tamyiz dzat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, satunya yang ada, kan ada yang dzat, ada juga yang nisbat. Ya, nisbat seperti contoh tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba, telah mengalir Zaidun, Zaid, araqan, keringatnya. Apa sih mengalir? Oh, keringatnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya isim yang dibaca nasab yang nomor 6 adalah mustasna. Mustasna ini teman-teman yang asli, mustasna ini yang asli ada pembahasan khusus sendiri di Arba'in di halaman berapa ya? Nanti ada pokoknya mustasna itu ada dibahas sendiri kalau nggak salah. Oh, ada nggak ya? Nggak ada ya mustasna ya. Mustasna, oh nggak ada lagi, maaf teman-teman, nggak ada mustasna, tidak ada. Nanti jadi mustasna ini teman-teman, ini catat nih. Mustasna adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah adat istisna. Nih, jadi mustasna adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah adat istisna. Kan teman-teman kemarin udah sempat dibahas di halaman ke-6. Adat istisna. Huruf istisna, kan ada huruf istisna. Huruf istisna ada 1. Sebutkan illa. Ada tulis istisna ada 13. Sebutkan illa, ghairun, siwan, suwan, sawaun, siwaun, khola, ada, hasya, hasya, laisa, la, yakunu. Jadi mustasna ini isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah adat istisna. Semisal ada contoh lafaz qomal qaumu illa zaidan. Qoma, berdiri, al qaumu qaum, illa zaidan, kecuali Zaid. Qomal qaumu, qoma, berdiri, al qaumu qaum, illa zaidan, kecuali Zaid. Zaidan ini namanya mustasna karena dia dibaca nasab dan jatuh setelah adat istisna. Bahasa gampangnya mustasna itu pengecualian. Teman-teman, mustasna itu bahasa gampangnya pengecualian. Qoma, telah berdiri, al qaumu qaum, illa, kecuali Zaidan, Zaid. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mustasna itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah adat istisna. Lah, mustasna di sini mustasna ada 2. Ada kalam tam, ada kalam nakis. Kalam tam itu artinya kalam yang menyebut mustasna minhu. Jadi ada lafaz qomal qaumu illa zaidan, koma ini menjadi amil, al qaumu menjadi mustasna minhu, illa menjadi adat istisna, zaidan menjadi mustasna. Lah, ini susunan apa? Ini dinamakan kalam tam. Karena kalam tam adalah kalam yang menyebut mustasna minhu. Nih disebut mustasna minhunya. Berbeda dengan yang lanjutnya teman-teman. Yang bawahnya ada kalam nakis nih. Ada kalam nakis. Kalau kalam nakis itu kalam yang tidak menyebut mustasna minhu. Seperti contoh koma ma koma illa zaidan. Nah, ini namanya kalam nakis karena mustasna minhunya tidak disebut. Ma koma
apakah berdiri, makoma, huruf istifham, makoma, apa berdiri, illa Zaidan, kecuali Zaid. Kurang lebih seperti itu ya. Saya juga masih belajar. Kalau mungkin keterangan saya salah, mohon maaf teman-teman ya. Jadi kalau kalam tam itu kalam yang menyebut mustasna minhu, sedangkan kalam nakis adalah kalam yang tidak menyebut mustasna minhu. Lah, kalam tam teman-teman terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mujab, ada yang manfi. Mujab itu artinya yang tidak didahului nafi atau istifham. Nafi itu tidak, ya tidak, menafikan itu artinya yang tidak didahului nafi atau istifham. Makanya kita juga harus hafal huruf nafi. Huruf nafi ada 7. Sebutkan la, lam, ma, lan, la, ta, in, ma. Nah, jadi gitu. Jadi yang isim yang dibaca nasab yang nomor 6 adalah mustasna. Jadi semisal kita menemukan ada isim yang jatuh setelah adat istisna, itu namanya mustasna. Koma berdiri, al qaumu qaum, illa Zaidan, kecuali Zaid. Zaidan ini namanya mustasna. Mustasnanya yang kalam tam, kalam tamnya yang mujab. Iya betul, kalam tamnya yang mujab. Karena kalau dikatakan mustasna karena jatuh setelah adat istisna. Dikatakan kalam tam karena menyebut mustasna minhu. Dikatakan mujab karena tidak didahului nafi atau istifham. Ini teman-teman, isim yang dibaca nasab yang nomor 7 adalah isim yala. Nih. Jadi sini isim yala. Oh, tadi sebelum dilanjut nih. Jadi kalam tam itu ada dua. Ada mujab, ada manfi. Mujab itu artinya kalam yang tidak didahului nafi atau istifham. Nah, yang kalam tam mujab itu wajib nasab. Sedangkan manfi itu yang didahului nafi atau istifham. Nah, kalau manfi itu boleh badal, boleh nasab atau badal. Sedangkan kalam nakis itu menyesuaikan amilnya. Lanjut, isim yang dibaca nasab yang nomor 7 adalah isim yala. Isim yala ada 3. Sebutkan mufrad, mudhaf, syibi mudhaf. Nih teman-teman bisa dilihat mufrad, mudhaf, syibi mudhaf. Yang mufrad hukumnya mabni. Contohnya la rajula qaimun, la rajula tidak ada laki-laki, qaimun orang yang berdiri. Lafaz rajula di sini dibaca nasab karena dia menjadi isim yala. Lah, kalau ada isim yala yang berupa mufrad, ini termasuk isim-isim yang mabni. Isim yala berupa mufrad itu termasuk isim yang mabni, teman-teman. Yang kedua adalah isim yala yang berupa mudhaf. Mudhaf itu susunan pertama dari idhofah. Seperti contoh la ghulama rajulin qaimun. La ghulama rajulin tidak ada budak laki-laki, qaimun orang yang berdiri. Pada lafaz ghulama di sini dinamakan isim yala yang berupa mudhaf. Yang ketiga adalah yang syibi mudhaf. Syibi mudhaf itu artinya serupa mudhaf dengan mudhaf. Seperti contoh la tali'an jabalan, tidak ada orang yang mendaki jabalan gunung. Nah, ini namanya bukan mudhaf tapi syibi mudhaf, yaitu menyerupai mudhaf atau serupa dengan mudhaf. Yang selanjutnya adalah munada. Di isim yala selanjutnya ada munada. Munada, catat teman-teman. Munada nanti sebenarnya ada dibahas lengkap di pembahasan tentang munada ada. Ini dibahas singkat aja. Munada ada 5. Sebutkan mufrad alam, nakirah maqsudah, nakirah ghair maqsudah, mudhaf, syibi mudhaf. Nih. Jadi munada itu ada mufrad alam, ada nakirah maqsudah, ada nakirah ghair maqsudah, mudhaf, syibi mudhaf. Yang mufrad alam contohnya ya Zaidu. Ya nakirah maqsudah contohnya ya rajulu. Itu mabninya mabni dhammah. Kang, katanya mu'rab. Kok mabni dhammah? Lah, ini termasuk isim-isim yang mabni. Makanya mabninya mabni dhammah, tapi mahalnya tetap mahal nasab. Jadi ada lafaz ya Zaidu, itu mabninya mabni dhammah, cuman mahalnya mahal nasab, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada nakirah ghair maqsudah, seperti contoh ya rajulan. Nih ya rajulan, yang mudhaf contohnya ya Abdullahi. Yang syibi mudhaf contohnya ya tali'an jabalan. Ini semuanya dibaca nasab. Pokoknya kalau ada kalimat isim yang jatuh setelah huruf nida, itu namanya munada. Paham tuh? Memang kak teman-teman, saya juga merasakan membahas tentang isim yang dibaca nasab nih, masya Allah. Kayaknya nggak butuh sehari kurang kayaknya kalau cuma belajar kita sehari 2 hari 3 hari. Wah,
Waktu itu aja apa ya pernah membahas tentang isim yang dibaca nasab. Waktu itu kita ngebahasnya pakai kitab Mutamimah kalau tidak salah. Itu kami membahas, Pak itu menulis di papan tulis penjelasan tentang mustasna atau isimnya, lupa saya. Itu satu papan tulis saja udah penuh, Masya Allah. Paham kami? Ya kami tidak paham, Alhamdulillah. Cuman Pak Ye pernah bilang, kamu itu toh selama kamu belajar, walaupun kamu tidak paham, walaupun kamu tidak paham, yang penting kamu selalu mendengar, selalu melihat, pasti akan dipahamkan suatu hari nanti. Dengan syarat harus hati-hati, halal haram teman-teman. Ya. Jadi kita itu walaupun sekarang tidak paham, walaupun mungkin keterangan saya kecepatan atau gimana ya, teman-teman yang penting mendengar terus, ikut ngaji terus, pasti insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Ya, selanjutnya isim yang dibaca nasab yang nomor 9 adalah maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Seperti contoh, koma Zaidun ijlalan li amrin nih. Koma berdiri Zaidun Zaid ijlalan hormat atau menghormati li amrin kepada pemimpin atau pada penguasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada lafaz ijlalan di sini namanya maf'ul min ajli karena menjadi sebab, karena menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa Zaidun berdiri? Oh, karena Zaidun hormat kepada amrin atau pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu adalah wawu yang menunjukkan makna serta atau ya barengan lah, maf'ul ma'ah. Jadi ingat, tadi maf'ul min ajli adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kalau maf'ul ma'ah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah adalah wawu yang bermakna serta, beserta. Seperti contoh ja'al amiru wal jaisa, ja'atlah datang al amiru raja atau penguasa, wal jaisa serta pasukannya. Lah, di sini ada lafaz wawu teman-teman. Ini namanya wawu ma'iyah, wawu yang menunjukkan mana beserta. Ja'atlah datang al amiru raja wal jaisa serta pasukannya. Makanya lafaz wal jaisa al jaisa ini namanya maf'ul ma'ah karena dibaca nasab dan jatuh setelah wawu ma'iyah. Selanjutnya isim yang dibaca nasab yang nomor 10 adalah khobarnya kana wa akhwatiha dan isimnya inna wa akhwatiha. Ada lafaz kana Zaidun qaiman. Lafaz qaiman ini kana ini namanya fi'il madi. Zaidun ini namanya isimnya kana, sedangkan qaiman namanya khobarnya kana. Lah, isimnya kana dibaca rofa, sedangkan khobarnya kana dibaca nasab. Selanjutnya isimnya inna wa akhwati adalah lafaz inna Zaidan qaimun. Inna namanya amilna huruf amilna wasikh. Zaidan menjadi isimnya inna, sedangkan qaimun menjadi khobarnya inna. Lah, kalau tadi kana isimnya dibaca rofa, sedangkan khobarnya dibaca nasab. Berbeda dengan inna. Kalau inna isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Nanti teman-teman tahu tarif ini akan di halaman 51 tentang amil nawasikh. Jadi konon teman-teman kana wa akhwatuha itu pengamalannya tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakan isim dan menasabkan khobarnya. Sedangkan inna wa akhwatiha itu pengamalannya tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan merofakan khobarnya. Jadi pokoknya kalau ada khobarnya kana maka dibaca nasab. Juga ada ismi inna juga dibaca nasab. Yang terakhir yang nomor 12, 13, 14, 15 adalah tabi' lil mansub. Yaitu tabi' lil mansub ada 4. Sebutkan naat, atof, taukid, badal. Nanti dibahas lebih lengkap di halaman 52 dan 53. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman. Memang kalau membahas tentang isim dibaca nasab ini harus sering-sering mutolaah, harus sering-sering belajar, harus banyak prakteknya, harus banyak baca kitabnya. Makanya kan isim yang dibaca nasab ini termasuk kalau kita baca kitab ya agak ruwet lah bedainnya dibanding yang dibaca rafa dan juga yang dibaca jer. Semoga teman-teman yang sedikitnya manfaat barokah. Mohon doanya supaya ya kita semua bisa istiqomah baik dalam belajar, mengajarkan ilmu agama dan juga menyebarkan ilmu agama. Tadi yang asli pakai papan tulis agak ruwet teman-teman ya. Makanya saya minta doanya semoga
segera bisa didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala tab. Biar nanti kan belajarnya enak gitu. Kalau saya tuh pernah nonton siapa kemarin ya? Kalau nggak salah di YouTube itu ada ya orang ngajarin kayak gini juga. Modelnya pakai tab. Jadi udah gampang. Jadi beliau nulis di tab contoh-contohnya udah langsung ada di layarnya. Jadi teman-teman doanya semoga didatangkan tab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Iyo kan pernah bilang man harroka ruziko. Pada saat bergerak pasti akan didatangkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin Allah itu tidak akan mencukupi rizki orang-orang yang menuntut ilmu dan belajar, pasti akan dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau keterangan saya ada yang salah atau keliru, mohon maaf. Mohon koreksinya teman-teman ya. Bisa chat di nomor WA saya atau mungkin langsung bisa di komentar aja. Saya juga masih belajar. Semoga yang sedikitnya manfaat barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin belajar lebih lanjut lagi atau ya masih mau tanya-tanya, bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Dan bagi teman-teman jangan lupa yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lain, bisa di like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.